A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun yang teman-teman inginkan, yang teman-teman hajatkan, itu semuanya akan terkabul dengan izinnya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat teman-teman di dunia, di akhirat, selalu dalam kejayaan dan juga kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini saya akan men-sharingkan tentang salah satu tips, salah satu kuncian yang sangat luar biasa dan ini keren banget, dan teman-teman semua harus menjalani ini. Jikalau teman-teman ingin menjadi diri teman-teman ini menjadi magnet rezeki gitu. Jadi kita nggak payah-payah lagi ya. Dan untuk teman-teman misalnya yang sudah menjalankan, mewadamkan amalan sholawat, istighfar sudah lama, tetapi kok merasa misalnya gitu ya, kurang beruntung, belum beruntung gitu ya, belum sukses, merasa belum sukses gitu ya. Nah, coba teman-teman flashback lagi, ingat-ingat lagi, apakah teman-teman sudah menjadikan diri ini menjadi yang saya katakan nanti. Jadi teman-teman tonton hingga selesai supaya teman-teman bisa mengerti dan memvisualkan cara ini di kehidupan teman-teman setiap hari nanti. Ya, tonton hingga selesai, jangan skip-skip karena ini memang keren banget. Oke teman-teman, jadi ada beberapa sahabat YouTube dan teman-teman di grup sholawat biasanya dia itu mencurhatkan, Mbak Umi, saya udah lama mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, dan saya sudah sholat tahajud juga, tapi kok saya belum merasakan keajaiban seperti teman-teman yang lainnya ya. Jadi buat kalian teman-teman yang lainnya juga ada yang merasakan seperti ini, coba teman-teman flashback ke belakang, keseharian teman-teman itu seperti apa, dirinya, jiwanya ya, setiap kata-katanya, setiap pikirannya gitu. Teman-teman tahu nggak, tanpa disadari dan memang jelas itu terjadi, rezeki itu ada di kanan kiri kita. Dan teman-teman tahu tidak, rezeki teman-teman itu ada di mana? Coba saya tanya ke teman-teman semua, teman-teman itu setiap harinya itu tahu nggak posisi rezeki teman-teman tuh ada di mana? Ya, oke ya, saya jawab ya. Jadi Allah itu sudah menaruh rezeki kita itu yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali ya di muka bumi ini. Itu Allah titipkan rezeki kita itu pada orang lain. Gitu. Pada orang lain dengan cara apa? Gimana cara mendapatkannya Mbak Umi? Gitu. Cara mendapatkannya yaitu kita itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Siapapun orang lain itu yang ada di depan mata kita. Dari pasangan kita, dari suami, dari anak-anak kita, dari kedua orang tua kita, minimal dengan yang terdekat dulu deh. Seperti itu. Terus dari orang-orang yang kita jumpai, yang kita lihat, teman kantor dan sebagainya, itu siapapun, biar yang sesama muslim ataupun tidak sesama muslim gitu ya. Pokoknya semua golongan. Jangankan dari manusia, dengan hewan pun kita juga harus seperti itu. Gitu. Teman-teman coba tolong teman-teman ikuti cara ini dan teman-teman rasakan betapa luar biasanya. Tanpa kita harus mengejar rizki itu akan datang pada diri kita. Kita tuh bagaikan magnet. Jadi diri kita ini kita punya energi.
Itu cara kunciannya teman-teman. Dan aku tuh udah merasakan juga, dan Masya Allahnya memang sangat luar biasa. Hingga yang aku rasakan itu adalah sampai nangis bahagia gitu. Allahu Akbar gitu, ya Allah. Selama ini saya salah, selama ini saya belum benar gitu ya. Saya sudah melakukan rutinitas sholawat begitu banyak, beribu-ribu kali, istighfar beribu-ribu kali, ya, tadarusan Al-Quran dan segala macam. Tapi perasaan tuh menurut saya apakah masih banyak dosa saya gitu kan ya, maksudnya, tapi dosa yang apa masih belum tahu gitu kan. Tapi pas saya ini aku ini akhirnya tahu kuncinya, tahu gimana caranya, tahu di mana rezeki yang Allah titipkan di dunia ini itu di mana gitu kan. Langsung saya mencoba untuk merubah sedemikian rupa. Ya, minimal itu kita setiap hari kita harus mencoba untuk bersyukur. Itu dulu yang satu, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ya merasakan kita punya teman, sahabat, kakak, adik, atau siapapun itu ya gitu kan. Kita lihat perasaan dia kerjanya biasa-biasa aja gitu ya, ibadahnya juga nggak getol-getol, tapi maksudnya ibadah wajibnya dia kerjakan gitu kan. Tapi kok rezekinya ada aja ya, Masya Allah ya gitu. Dari mana ya gitu. Dan aku tuh seperti itu. Aku suka seperti itu, melihat orang-orang yang Masya Allah ya, luar biasa ya rezekinya ya gitu ya. Kok dia bisa, kok saya enggak gitu kan. Padahal saya udah amalin salawat, padahal saya udah amalin tahajud, udah maksudnya gimana caranya melepas perisai-perisai dosa-dosa itu kayak gitu. Ternyata tuh ada yang kita tuh belum kita lakukan, yaitu kita tidak bisa mengelola pikiran kita. Jadi segala apapun teman-teman yang keluar dari pikiran kita itu adalah pencapaian kita. Jadi kalau yang ada di pikiran kita, yang ada di mulut kita itu adalah hal-hal yang tidak positif, maka jadilah ke diri kita hal yang tidak positif itu. Ngerti ya? Misalnya teman-teman atau saya suka mengeluh dari pagi nih ya kan, belum apa-apa udah ngeluh. Atau kita mendengar sesuatu yang tidak positif, keluhan orang, itu pun juga akhirnya masuk ke dalam pikiran kita, terproses, terpancarkan yang tidak positif itu, maka jadilah ke diri kita lagi. Jadi intinya gimana caranya supaya yang ada di pikiran kita, yang ada di saraf kita, otak kita, hati kita, itu semuanya positif, bahagia, rezeki, kayak gitu. Maka yang hadir ke dalam kita, maka yang baik-baik itu, maka rezeki itu, kekayaan itu, keluar biasaan itu, kebahagiaan itu akan datang lagi kepada diri kita. Itu namanya magnet rezeki. Coba teman-teman dari hari ini yang udah baru nonton video ini, coba lakukan. Yang pertama kali teman-teman bersyukur dulu. Teman-teman pernah gak sih bersyukur? Merasakan pagi-pagi setelah sholat subuh buka pintu keluar, lihat ke atas gitu kan, lihat ke langit, meresapi gitu kan, betapa Masya Allah Engkau begitu luar biasa ya Allah. Kita ya kalau untuk muslim ya gitu kan, terima kasih ya Allah, saya bersyukur, saya begitu bahagia ya Allah dengan semua kenikmatan rezeki yang begitu banyak yang Engkau berikan pada hamba ya Allah. Dan itu benar-benar kita resapin teman-teman. Gimana caranya supaya hati, pikiran kita, sampai jantung kita tuh berdebar-debar, merasakan, meluapkan rasa kenikmatan yang luar biasa. Ya, jadi yang masuk ke dalam diri kita, yang ada di luar itu terpancar. Kenikmatan luar biasa, rezeki yang banyak. Masuklah rezeki yang banyak ke kita. Gitu. Jadi kita tuh nggak usah payah-payah gitu ya mencari dari pagi sampai malam segala macam mencari rezeki. Tapi kita kerjaannya itu mengeluh. Tapi kita kerjaannya itu mengguncingkan orang. Ya kan, ngelihat orang sukses sedikit, pikiran kita langsung jangan-jangan dia ini nih, jelek kan? Ya kan, langsung itu terpancar kepada diri kita yang tidak positif juga, yang tidak bagus juga.
Begitu. Jadi caranya yang pertama adalah teman-teman rubah dulu mindset kita, pikiran kita dan omongan kita rubah menjadi yang lebih positif. Gimana caranya teman-teman? Teman-teman mungkin memang ada tipikal orang yang terkadang suka mengeluh, ya, yang suka tidak bersyukur gitu, padahal kehidupan dia udah sangat sungguh luar biasa dibandingkan orang-orang yang lain yang lebih tidak beruntung lagi. Tapi dia kadang-kadang tuh udah ya ngomongnya adu-adu deh. Atau yang suka minta gitu kan, lo punya duit segini nggak? Gue lagi nggak ada duit nih, misalnya gitu. Aduh ini saya nih, dari yang pasangannya dieluhin, yang dari anaknya yang merasa kerjaannya paling ribet, paling rempong gitu ya bahasanya gitu ya. Padahal semua orang juga seperti itu, dan orang-orang yang lain itu bisa merasakan kedamaian, kenikmatan. Itu dari mana? Jadi kita jangan pernah menyalahkan orang lain atas ketidakbagusan yang kita rasakan. Semua itu adalah dari diri kita sendiri. Coba teman-teman, awalnya itu kita bersyukur dulu tuh atas diri ini. Walaupun mungkin saat ini merasa saat ini tuh belum baik rasanya gitu ya. Coba dikelola gimana diri kita. Kalau teman-teman ingin sukses, kerjakan itu. Teman-teman ingin dihampiri begitu banyak kenikmatan, begitu banyak uang-uang, katakan itu semua. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba bersyukur, hamba begitu bahagia ya Allah. Engkau begitu banyak memberikan hamba uang, kepercayaan, Kau limpahkan begitu banyak rezeki, uang yang banyak kepada diri hamba hingga saat ini. Semua apa-apa yang hamba inginkan pasti tercapai. Terus katakan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita mau. Kita katakan dengan penuh rasa pede kepada Allah gitu kan, rasa bahagia gitu. Jangan, ya Allah hamba kok begini-gini amat ya Allah gitu. Jangan. Kita rasakan gimana yang kita pikirkan itu udah menjadi diri kita. Dan memang jelas ya, kita dikasih nafas oleh Allah, Masya Allah. Kita diberi penglihatan oleh Allah, luar biasa. Mungkin banyak orang yang tidak bisa melihat, banyak orang yang susah dalam bernafas, banyak orang yang kurang sehat. Tapi Allah udah memberi itu kepada kita. Kita masih bisa dikasih mempunyai penghasilan dari mana aja, dari suami kah, dari apa. Itu rezeki yang sungguh luar biasa. Kalau kita ingin melipat gandakannya, kita patut merasakan dulu kenikmatan itu. Teman-teman mungkin bisa ya merasakan apa yang aku curahkan saat ini, apa yang harus teman-teman kerjakan. Coba itu dulu. Pagi-pagi teman-teman, di suasana yang tenang, di awal kehidupan kita baru bangun tidur, setelah salat subuh kah gitu kan. Ya, kita ucapkan istighfar, astagfirullah, salawat, doa pengampunan gitu kan. Kita muji-muji Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim gitu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita puji-puji Allah, baru deh kita ucapkan syukur. Masya Allah ya Allah. Teman-teman rasakan, seketika itu juga, itu bakalan merubah kehidupan teman-teman. Seketika itu juga, magnet rezeki itu akan ngumpul ke teman-teman semua. Perlahan. Jadi kita diasah gitu, aura-aura positif kita itu terasah gitu. Terus setiap harinya, pagi, sore kita kerjakan ritual yang kayak gitu tuh. Gitu teman-teman, coba deh teman-teman kerjakan ya, dari cara kita bersyukur. Terus jangan pernah masuk ke dalam pikiran dan hati kita sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak positif. Maksudnya misalnya kita lagi buka handphone aja, kita misalnya buka Instagram, atau misalnya buka TikTok, atau misalnya buka YouTube, nonton segala sesuatu, baca segala sesuatu yang akhirnya di situ tidak positif. Terus akhirnya masuk dong ke pikiran kita kan, langsung kita istighfar atau kita ucapkan yang membuat pikiran kita itu terolah lagi menjadi lebih baik. Wow, keren ya gitu. Gimana caranya kita ngomong wow keren, luar biasa. Misalnya kita habis nonton film atau kita ngedengar orang ngomong yang tidak positif gitu ya, kita langsung kelola lagi pikiran kita. Jangan ikut masuk terjerumus dalam ketidakpositifan itu.
Karena itu akan memutus rantai rezeki kita, teman-teman, tanpa kita sadari. Teman-teman coba olah itu. Dari situ rezeki kita itu terus lengket ke kita. Ya Allah teman-teman, itu aku rasain. Baru aja sekali, 2 kali aku mengerjakan ritual kenikmatan itu, tau nggak? Luar biasa ya Allah. Biasanya pagi-pagi udah ngerasa ribet ya, karena harus mandiin anak, karena harus bikin sarapan, terus nyuapinin, belum kerjaan ini kerjaan itu, belum mending nyuapininnya cepet, ini enggak lama, itu udah emosi aja otak bawaannya, teman-teman, tau nggak? Tuh biasanya tuh. Tapi setelah aku udah padahal aku tuh kerjanya tuh ya selawat gitu. Karena apa? Karena kita tuh nggak bisa mengontrol pikiran dan mulut kita kadang. Karena kan manusiawi ya, kalau kita bilang adalah manusiawi ya. Aduh ya wajar lah, manusiawi lah, kalau lagi emosi nggak bisa tahan. Jadi tau nggak teman-teman, sambil istighfar, sambil sholawatan, kalau kita nggak suka, misalnya kita marah sama anak, ya udah kita marah seketika, gitu. Jadi gimana rezeki itu mau nempel ke diri yang tidak positif ini gitu. Jadi gimana caranya? Ke anak-anak pun juga begitu. Kalau misalnya kita ada ngelihat misalnya anak-anak lagi susah diatur atau bikin emosi, misalnya berantem, nangis atau gimana, coba kita olah cara ngomong ke orang gitu kan. Kita pun juga harus kelola. Kalau kita cara ngomongnya misalnya ke anak-anak ya, karena mereka itu adalah yang setiap hari kita temukan, ke suami misalnya gitu kan. Ya, wah kamu hebat ya, ini dede luar biasa, kakak luar biasa gitu. Luar biasa itu masuk terproses ke anak kita, luar biasa, luar biasa. Dan terproses ke pikiran kita, luar biasa, luar biasa. Yang terpancarkan adalah luar biasa. Luar biasa, rizkinya yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, dan semuanya akhirnya kebahagiaan, ya rezeki, uang, segala macam itu bakalan luar biasa dalam diri kita. Oh teman-teman, luar biasa. Memang keren gitu. Wow keren ya nak ya gitu. Misalnya kita ngelihat anak kita ya aku memproses kalau misalnya melihat segala sesuatu yang kurang enak, misalnya aduh tiba-tiba anak-anak lagi pada ribet ya gitu ya, lagi pada misalnya nangis, berantem gitu, langsung mulai tuh pikiran tuh langsung mulai ngap gitu kan, langsung ucap aja wow kerennya tuh memang benar-benar terpancarkan, atau wow luar biasa ya Allah gitu. Langsung hati kita dan otak kita itu langsung memproses lagi dengan suatu kebahagiaan. Gimana caranya kita membuat kebahagiaan itu sendiri, kita olah sendiri, dan akhirnya molekul-molekul kebahagiaan itu datang lagi ke kita, terproses lagi, terpancarkan lagi keluar, dan akhirnya merapat lagi rezeki, uang-uang itu segala macam dari kita. Dan teman-teman kalau sudah bisa menerapkan itu setiap hari, teman-teman bakalan mendapatkan keajaiban yang sungguh luar biasa. Teman-teman mau dapat rezeki 1 miliar, apapun yang teman-teman inginkan itu pasti tercapai. Seperti itu. Nanti next di video selanjutnya aku bakalan lagi ngasih tips yang keren banget ya, yang luar biasa sekali, yang teman-teman harus bisa ikuti ya, dari kehidupan, dari cara-cara rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton hingga selesai. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.